Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa silaturahim, bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini maslahah manfaat bagi kita, bisa kita gunakan untuk meningkatkan taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa senantiasa mensyukurinya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan tauladan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pula semua kita bisa meneladani apa yang menjadi ajaran beliau, istiqomah kita laksanakan sampai akhir hayat nanti, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian dari umatnya yang nanti mendapatkan syafaat insyaallah. Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati MTS Negeri 2 Surakarta yang saya hormati, dan anak-anakku peserta Matsama MTS N2 Surakarta yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan saya akan menyampaikan materi dengan tema moderasi beragama dan kebangsaan. Anak-anakku yang saya banggakan, silakan disimak dengan baik, dan apabila perlu silakan diresum. Mudah-mudahan nanti setelah Matsama ini ada manfaatnya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, negara Indonesia adalah negara yang besar, negara kepulauan yang paling banyak, paling besar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sudah ada yang terisi, tetapi juga masih banyak yang masih kosong, belum terisi oleh penduduknya. Dari Sabang sampai Merauke ini terbentang panjang. Negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Negara ini juga kaya akan berbagai macam bahasa daerah, karena setiap daerah memiliki cara komunikasi masing-masing. Negara kita juga banyak memiliki seni dan budaya daerah yang merupakan ciri dan karakter daerahnya masing-masing. Negara kita juga kaya akan kepercayaan kepada Tuhan, akan tetapi agama yang diakui oleh negara secara resmi ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik,
agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Masing-masing agama ini memiliki kitab suci sebagai pedoman hidupnya. Masing-masing agama juga memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang disembahnya. Masing-masing agama ini juga memiliki ajaran-ajaran yang harus dikuasai oleh masing-masing pemeluknya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 dijelaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya. Sebagai bangsa yang besar dan memiliki masyarakat yang majemuk, maka dibutuhkan kesadaran bagi kita akan pentingnya saling hormat menghormati antar masyarakat pemeluk agama, akan pentingnya saling bekerja sama, saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama dan intern umat beragama itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya gesekan-gesekan antara pemeluk agama dan antar umat beragama, maka diperlukan sebuah moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama atau cara sikap kita dalam beragama, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan moderat atau wasato. Moderasi beragama juga sering diartikan sebagai sikap pandang kita yang tidak berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah menyebutkan kata wasato, artinya sikap tengah-tengah atau sikap yang tidak berlebihan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diajarkan oleh agama kita masing-masing untuk selalu bisa melaksanakan ajaran agama kita dengan baik, sekaligus kita mengimplementasikan, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan baik pula. Nah, apa yang dimaksud dengan beragama itu? Menurut bahasa, beragama itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, beragama itu diartikan menganut atau memeluk agama. Contohnya, saya beragama Islam, artinya saya memeluk ajaran Islam. Beragama juga diartikan
beribadat atau taat kepada agama. Ada kata-kata yang sering kita dengar, ia datang dari keluarga yang beragama. Artinya orang itu sebagai orang yang taat di dalam beragama. Sedangkan secara istilah, beragama itu adalah menebar kedamaian, menebar kasih sayang kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi beragama itu bukan untuk menyeragamkan kita, menyeragamkan keberagaman kita, akan tetapi untuk menyikapi keberagaman itu dengan penuh kearifan. Dengan beragama atau dengan hadirnya agama dalam kehidupan kita sebenarnya adalah untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat kemanusiaan kita, sehingga derajat kemanusiaan kita akan terjamin dan terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa ajaran agama yang dipeluk oleh seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang itu akan mengarahkan seseorang atau mengarahkan kita menjadi orang-orang yang bijaksana, baik menurut pandangan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik dalam pandangan manusia. Maka jangan sampai kita menggunakan agama sebagai alat untuk menegasi, bahkan meniadakan orang lain. Anak-anakku peserta Matsama yang berbahagia, yang perlu kita ingat bersama di sini bahwa sebagai orang yang beragama, kita harus berusaha untuk mewujudkan dan saling menjaga satu dengan yang lain. Utamanya adalah menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi alam semesta yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita semuanya dalam rangka kemaslahatan hidup di dunia. Untuk bisa menuju semuanya itu dan berhasil sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperlukan sebuah tindakan yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai bagian dari hamba Allah yang terpilih ini senantiasa untuk menebar kebaikan di dalam kehidupan dunia. Sekarang, apa tolak ukur keberhasilan pelaksanaan moderasi beragama ini? Minimal ada 3 hal yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Yang pertama, kembalinya penganut agama pada inti pokok ajaran agama, yaitu menilai manusia dengan kemanusiaan. Jika itu bisa kita laksanakan, maka perbedaan itu tidak akan menjadi persoalan dan tidak akan mengganggu keharmonisan kita
di dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adanya kesepakatan bersama, yaitu menunjuk pada saling kerjasama, saling membutuhkan antar sesama manusia, antar sesama warga bangsa, antar sesama pemeluk agama. Masing-masing kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama di dalam berbangsa dan bernegara. Butuh kedamaian, butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kemakmuran, butuh keadilan dan sebagainya. Keragaman yang ada di negeri kita ini adalah sunatullah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, secara tegas bahwa manusia ini diciptakan dalam berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam bahasa pengenalnya, yang tujuannya satu dengan yang lain agar saling kenal mengenal. Hanya orang yang paling bertakwa kepada Allah lah yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai warga bangsa, kita harus saling menutupi, saling membantu, saling meringankan, saling toleransi, saling tolong menolong dan sebagainya antara masyarakat kita, terutama antar umat beragama yang ada di sekitaran kita ini masing-masing. Yang ketiga, terwujudnya ketertiban umum. Tujuan dihadirkannya agama agar ketertiban umum itu yang ada di dalam kehidupan masyarakat ini tercapai bersama. Masing-masing kita memiliki kepentingan yang sama, masing-masing kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, masing-masing kita memiliki kemauan untuk bisa hidup damai, rukun, berdampingan antara satu dengan yang lain. Agama menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Beragama secara moderat adalah menerapkan perintah Allah yang sesungguhnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan sebagian dari keberkahan itu melalui kehidupan yang aman, damai, rukun, saling tolong menolong dan sebagainya. Selain dari itu, gerakan moderasi ini sangat diperlukan di negeri kita ini. Jangan sampai negeri kita yang majmuk ini justru menjadi ladang permusuhan, pertikaian, kebencian satu dengan yang lain yang dipicu dari pranata sosial dan agama. Karena jika itu terjadi, maka yang terjadi bukanlah kedamaian, tapi permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Yang kita inginkan, negeri kita ini menjadi negeri yang aman, tentram, dan makmur sebagaimana yang kita inginkan bersama.
Kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama adalah modal dasar bagi bangsa ini menjadi bangsa yang kondusif menuju Indonesia yang lebih maju. Demikianlah anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai warga madrasah senantiasa bisa memahami, bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saling tolong-menolong, bisa saling toleransi kepada teman dan saudara kita, siapapun itu, dimanapun berada. Terima kasih. Aku luqilata astagfirullahaladzim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.